Ah, tusuk konde. Tapi ada harganya nggak ini ya kalau dijual? Kali aja barang antik. Kantongin ah. Nggak habis pikir sih gua. Terus? Nak, ceritain nak. Jadi tadi habis maghrib gua sama si Robby nongkrong di kafe. Di, tumben. Biasa habis gajian. Oh, terus. Berhubung lagi banyak duit, kita pesen minuman yang paling mahal. Ya nggak, Bi? Iya bener. Malah dikasih Pertamax. Ada. Lu kenapa sih, Yot? Dia mulu lu dari tadi. Tahu, jangan mentang-mentang udah kaya lo. Ngirit banget ketawa. Lagi jaga image ya, Ge. Gua mau cerita sesuatu. Waduh. Ya, tapi jangan cerita horor ya. Kalau cerita horor gue pulang nih. Enggak. Ini lebih horor dari cerita horor di film-film horor. Ya, Wah. kan, waduh. Coba sini lu pindah duduknya. Iya. Tadi siang pas gua main PS sama si Wildan, dia bilang rumah gua nggak banyak berubah dari dulu. Loh, kok dia ngomong tahu? gitu? Itu dia. Ternyata dulu dia pernah tinggal di rumah itu. Hah? Kok bisa? Masa? Iya. Dulu ibunya kerja jadi pembantu di sono. Waktu rumah itu masih ditempatin Pak Anton katanya. Terus dia cerita, ibunya pernah dituduh nyuri uang. Astagfirullah. Padahal menurut si Wildan, yang masukin uang ke kamar ibunya itu Pak Karto. Anjir, serius? Iya, kata dia lihat sendiri waktu lagi main mobil-mobilan di kolong kasur. Waduh, terus ibunya gimana? Dipecat. Ya Allah, Padahal udah sumpah-sumpah nggak ngambil katanya. kasihan amat. Makanya, intinya si Wildan nyuruh kita lebih hati-hati katanya. Nah, dari kemarin gue juga ngerasa ada yang aneh nih. Lu mah tiap hari juga aneh, nak. Goblok. Kita harus bikin sistem keamanan sih, biar Pak Karto nggak sembarangan masuk. Nah, setuju. Caranya, kita pasang jebakan. Nice. Kita bikin lubang yang banyak di halaman rumah. Jaraknya 1 meter sekali. Waduh, blok. Rumah gua jadi proyek galian dong. Ya kan demi keamanan. Terus kalau parungkan yang jatuh gimana? Ya itu mah resiko. Bego lo. Enggak. Siapa sih sebenarnya orang itu? Kenapa dia berdiri di balik pohon begitu ya? Gue gak bisa tinggal diam. Gini. Gimana kalau kita piara 5 ekor anjing di depan gerbang? Ekornya doang. Ya sama anjingnya Robby. Terus. Ya udah, dengan lu naruh anjing di depan gerbang, orang-orang jadi takut. Setuju. Sekarang kan di depan gerbang anjingnya cuma 1 tuh. Jadi kurang sih menurut gua. Maksud lu apa, monyong? Lu ngatain gua anjing. Subscribe gak lu, ha? Cepetan subscribe. Ayang Titin nelpon. Ya Allah, tahu aja gua lagi bete. Halo Titin. Halo, Pak. Ini saya, Pak. Saya Topan, Pak. Pak, Parungkat. Topan. Iya Pak, saya mau ngomong sesuatu Pak. Kenapa suara si Titin berubah jadi suara lu? Pak, dengerin dulu. Mana si Titin? Kenapa HP si Titin ada sama lu? Lebih penting. Gua nggak peduli. Gua mau tahu dulu kenapa HP si Titin ada di tangan lu. Gue lupa lagi. Kenapa nggak pakai nomor baru? Woi. Pak, dengerin saya dulu Pak. Enggak, jelasin dulu. Pak, Apa? Titin itu saya Pak. Apa? Nanti saya jelasin. Sekarang bukan itu yang penting. Nggak penting gimana? Justru itu yang penting. Dengerin saya dulu Pak, please. Ya udah cepet ngomong lah. Rekrut saya jadi satpam di rumah Bapak. Kona jaga siang, saya jaga malam. Enggak, Pak, dengerin dulu, Pak. enggak, Rumah Bapak perlu penjagaan lebih Pak. Kita menjaga sesuatu yang tidak diinginkan Pak. enggak, makasih. Pak, Gua nggak butuh. Parungkad, ini serius. Saya bisa bantu menjaga rumah Parungkad. Dan gua harus bayar lagi, gitu. Satu satpam aja udah cukup bikin pengeluaran bertambah. tapi ini soal keamanan, Pak. Dan ini soal pemborosan. Pak, Gua nggak tertarik, makasih. Parungkad. Satu lagi, besok kita bahas soal Titin. Pak, Udah, mat malam. Pak, halo. Sial.
Ngelunjak lu, Pan. Kurang ajar lu berani ngebecandain orang tua. Dikira lucu kali. Yat. Peot. Masuk aja kalau itu lu. Lu masuk aja. Karto. Lu ngapain di sini? Ngapain? Keluar nggak? Bapak? Pak? Udah tidur belum? Pak? Peot masuk ya? Pak? Bapak? Nah, ayah pergi dulu ke Bandung nyusulin Mas Molly. Kamu jaga rumah ya, nggak usah teleponin ayah. Ayah bakalan lama pulangnya. Oke gitu aja. Maaf, ayah pakai cara kirim surat kayak gini. Biar beda aja. Rungkat. Aki-aki, segala pakai kirim surat, jadul dasar. Tapi kenapa dia nggak minta antar sama si Robi aja? Terus ngapain juga berangkat malam-malam? Kayak nggak ada besok aja. Biarin dah, bodoh amat. Terkadang bahaya tidak datang dari orang yang tidak dikenal, tetapi dari orang yang selama ini dianggap biasa. Kisah ini mengajarkan bahwa kepedulian, kewaspadaan, dan keberanian untuk mencari kebenaran adalah hal yang penting. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. Siapakah sebenarnya Pak Karto? Apakah ia hanya orang biasa yang menyimpan masa lalu kelam? Atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Mungkin petunjuknya sudah muncul sejak awal cerita.